Nah, saudara sekalian, nggak serap. Pada semester ini kita akan kuliah pada mata kuliah pengantar hukum internasional. Pengantar hukum internasional. Atau dalam bahasa Inggrisnya ada Introduction to International Law. Tetapi ada yang harus kita pahami bahwa yang dimaksud pengantar hukum internasional di sini bukanlah keseluruhan dari dimensi-dimensi yang ada di dalam hukum internasional yang akan kita pelajari, tetapi hanya salah satu division atau bagian dari hukum internasional itu. Nah, secara sederhana kita bisa menyampaikan bahwa ketika Anda dulu mungkin di SMA pernah mendengar kalau hukum itu, hukum umum nih, hukum nasional nih, itu ada dua. Yang pertama hukum perdata, ya, perdata atau bahasa Inggrisnya adalah private law. Yang kedua adalah hukum pidana, hukum pidana. Hukum pidana sebagai pasangan atau lawan dari hukum perdata sebenarnya terjemahan yang tidak precise dari kata public law. Public law atau hukum untuk orang banyak. Untuk orang banyak. Untuk warga negara. Sebenarnya public itu warga negara. Nah, kalau private itu kan kaitannya dengan individu nih, hak individu. Kayak pernikahan, adopsi anak, kepemilikan barang, rumah, pajak, hutang piutang, apalagi mendirikan perusahaan, apalagi pewarisan, legacy, ya. Dan hal-hal lain yang terkait dengan urusan pribadi itu masuknya private. Sebenarnya kalau mau terjemahan yang netral itu hukum publik, hukum untuk umum, dan hukum untuk individu atau private law. Nah, itu terjemahan netral. Tapi karena kita memakai bahasa India, Sanskerta, jadi pidana perdata. Atau perdata untuk private dan pidana untuk publik. Ya, sebenarnya itu kalau publik terjemahnya adalah umum. Loh, kalau pidana itu kan dalam bahasa Inggrisnya bukan publik dong, tapi criminal. Nah, criminal. Nah, jadi kalau kita ngomong hukum dalam konteks hukum nasional, maka pengertian hukum publik atau public law itu adalah hukum pidana. Kalau private law sama, itu hukum yang kaitannya dengan hak-hak individu. Sedangkan kalau bicara hukum internasional, maka public law itu tidak bisa serta-merta diterjemahkan sebagai hukum pidana internasional. Kalau private law terjemahnya sama, bisalah hukum perdata internasional. Tetapi kalau hukum public law tidak bisa langsung serta-merta dikatakan hukum pidana internasional. Kenapa? Ya, kalau kata pidana itu dikembalikan ke kata aslinya, itu adalah namanya criminal law, hukum kriminal. Dalam hukum internasional, criminal law just as a part of public international law. Jadi, criminal law itu hanya bagian atau one of the division of public international law. Ya. Jadi hanya bagian dari hukum internasional. Loh, berarti ada bagian yang lain dong, Pak, yang disebut dengan hukum publik internasional itu. Ya. Jadi yang pertama, hukum publik internasional itu terdiri atas beberapa banyak hukum di dalamnya.
Kalau perdata ya urusan pribadi, ya, itu pribadi antar bangsa, kayak pernikahan antar bangsa, mendirikan perusahaan di negara lain itu, atau mendirikan travel agent di beberapa negara, jalur penerbangan udara bisnis Garuda ke Jeddah ke Den Haag, itu semuanya kontrak bisnis, semuanya hukum perdata. Mendirikan Freeport, semuanya hukum perdata. Pinjam meminjam hutang luar negeri, perdata semua. Tetapi kalau hukum publik internasional, public international law, itu semua hal yang tidak diurusi dalam hukum perdata masuk di dalam hukum publik internasional. Bagian-bagian antara lain dari hukum publik internasional adalah satu, tadi yang saya sebut, criminal law. Jadi ada hukum kriminal internasional. Untuk siapa, Pak? Iya, ini untuk orang-orang misalnya yang melakukan kejahatan luar biasa. Ya, ini biasanya kaitannya dengan perang, kejahatan perang. Jenderal yang memerintahkan genosida misalnya. Ya, jadi pembasmian sebuah suku bangsa, itu genocide. Seorang pemimpin di satu negeri yang dengan lawan politiknya dia bersihkan lawan politiknya, itu bisa kena criminal law. Meskipun kasusnya di dalam negeri. Nah, besok kita bahas itu. Pertama, criminal law. Yang kedua yang akan kita pelajari, justru yang kedua, ketiga, keempat ini yang akan kita pelajari. Diplomatic law. Hukum diplomatik. Anda di HI kan ada spesialisasi atau jurusan ke arah diplomat. Jadi sangat penting mempelajari yang namanya diplomatic law. Juga ada the law of the sea. The law of the sea adalah hukum laut. Hukum laut sangat penting untuk dipelajari. Kenapa? Terutama Indonesia nih. Indonesia ini wilayahnya laut. Bahkan kayak Natuna, Natuna itu kan masuk Kepulauan Riau tuh ya. Anda mungkin ada yang dari Kepri ya, Provinsi Kepri. Provinsi Kepri itu 97% wilayahnya adalah laut. Hanya 3% saja daratan kalau dibandingkan. Ngeri sekali. Indonesia juga mayoritas adalah laut. Nah, kita adalah archipelagic state, negara kepulauan. Jadi hukum laut bagi Indonesia itu kaitannya dengan sovereignty, kedaulatan. Yang kedua kaitannya dengan border, batas-batas negara. Kaitannya dengan economic exploration dan zona ekonomi eksklusif, ZEE. Kaitannya dengan pertahanan. Kaitannya dengan blue economy atau maritime economy. Banyak kaitan. Sehingga hukum laut itu sesuatu yang harus kita pelajari dan kita kuasai dengan baik. Itu yang nomor 3, bagian dari hukum publik internasional. Ada lagi hukum perang atau the law of war, atau sekarang namanya yang perkembangan dari the law of war itu menjadi international humanitarian law. International humanitarian law. Lalu environmental law, hukum lingkungan. Ada lagi border law atau hukum tentang perbatasan. Bagaimana kaidah-kaidah mau menyelesaikan border dispute atau sengketa perbatasan. Macam Indonesia sama Malaysia dulu kan ada sengketa soal simpanan di kita. Anda bayangkan kalau nggak ada hukum internasional, bisa perang Indonesia Malaysia tahun 90-an berapa itu ya? 90, 2001, 2002 ini bisa perang itu. Kalau tidak ada hukum internasional. Jadi hukum internasional ini sangat
bermanfaat bagi masyarakat internasional karena untuk menyelesaikan konflik. Nah, baik, sebelum kita masuk ke situ. Jadi saya tegaskan bahwa pada semester ini kita mempelajari hanyalah public international law. Bukan hukum internasional dari sisi pidana, perdata, bukan dari public dan private. Tetapi hanya public international law yang terdiri dari bermacam-macam division atau subhukum di dalamnya. Oke. Lalu apa manfaat dari hukum internasional itu, kenapa harus ada ya? Kenapa harus ada? Toh perang saja tetap terjadi. Ini buktinya Ukraina diserang sama Rusia sekarang besar-besaran ya. Mana pertanyaannya? Hukum internasional main di mana itu? Saudara sekalian, hukum internasional itu tidak berjalan di ruang hampa, tetapi berjalan di atas aktor-aktor yang punya kekuatan dan aktor yang punya keinginan atau target-target politik. Sehingga hukum internasional itu tidak bisa mengikat 100% atau tidak bisa mengekang 100% dari perilaku para aktor internasional, terutama yang besar-besar. Namun begitu, hukum internasional itu punya fungsinya. Tadi salah satu fungsinya saya sebutkan ketika ada konflik. Jadi hukum internasional itu tadi misalnya kasus simpadan ligitan yang kita gampang mengingatnya. Di situ jelas fungsi hukum internasional adalah untuk to release konflik, untuk cari penyelesaian dari konflik. Ketika Indonesia dan Malaysia berselisih, maka dibawalah ke pengadilan internasional. Nah, pengadilan internasional itu ada dua, namanya ICJ, International Court of Justice, itu di bawah sponsor PBB, sejak tahun 49 sampai sekarang, Indonesia join di dalamnya, sehingga kita mengajukan perkara-perkara ke sana kalau ada sengketa. Itu yang secara umum hukum publik internasional itu diselesaikan di ICJ. Konflik-konflik perbatasan, konflik Crimea ini sebenarnya bisa dibawa ke ICJ. Cuma masalahnya ada pihak yang nggak usah dibawa ke sana. Kita selesaikan dengan perspektif kita. Jadi hukum internasional itu juga rawan dengan perbedaan perspektif. Contoh nih. Yang sekarang perang terjadi antara Rusia dengan Ukraina, itu kan ini gini loh, ceritanya itu sebelum presiden yang sekarang itu kan, Yanukovych namanya, itu kan dia menjalin hubungan dengan masyarakat Uni Eropa, ya, ada Amerika juga mendukung Uni Eropa. Tetapi pada detik-detik terakhir, Yanukovych ini justru balik arah, membatalkan dengan Uni Eropa dan tanda tangan fakta dengan Putin. Nah, tentu saja heboh lah terjadi kan, Uni Eropa marah-marah, Amerika marah-marah, rakyatnya sebagian besar yang ada di partai politik juga marah-marah, ada apa gerangan, lalulah dia di smackdown, dia dijatuhkan tahun 2014. Ganti presiden. Terus Rusia mulai masuk gitu. Rusia mulai masuk 2014 itu. Lalu hubungan antara Crimea dengan Ukraina, maksud saya, dengan Rusia memanas mulai tahun 2013-14 tuh. Ketika presiden yang pro Rusia itu dijatuhkan. Dan penjatuhan itu pasti disponsori oleh Uni Eropa kan gitu. Nah, di sisi lain memang dulu Ukraina dan
sebagian wilayah Crimea, yaitu Lugan dan Donetsk, itu memang secara kebudayaan memang lebih dekat ke budaya Rusia, ya, orang-orang Rusia. Sehingga Donetsk dan Lugan itu menyatakan memproklamasikan diri merdeka, memisahkan diri dari Ukraina. Itu. Rusia tentu mensponsori itu. Jadi ada Ukraina disponsori oleh Uni Eropa dan Amerika, ada Donetsk dan Lugan yang disponsori oleh Rusia, Cina, Iran dan sebagainya. Rusia nggak sendiri loh ya. Rusia itu bareng Iran sama Cina juga. Jadi ketika ada konflik kayak gini tuh ada yang panen, saudara sekalian. Cina ini panen. Ekspor importnya dengan Eropa, Amerika nggak terganggu, sementara semua cadangan gas dan yang biasa disuplai oleh Eropa digantikan suplai dari Cina. Ya, beruntung sekali Cina ini, mainnya bagus. Sana perang ya silakan, sini tambah kaya, kira-kira Cina begitulah. Jadi di mata Putin, di mata Rusia, menurut hukum dia, itu Donetsk dan Lugan itu bagian dari wilayah lama yang harus dijamin kemerdekaannya, gitulah kira-kira posisinya kayak gitu. Sekaligus menjalin hubungan aliansi. Sementara Ukraina yang disponsori Uni Eropa pengen nggak gabung sama Rusia, tapi gabung sama Uni Eropa. Nah, jadi sebenarnya Anda jangan terlalu apa ya, membesar-besarkan perang ini. Perang ini memang besar, iya. Tetapi jangan membayangkan Putin akan membunuh 40 juta rakyat Ukraina. Enggak begitu. Targetnya jelas. Targetnya hanya Donetsk dan Lugan itu jadi negara merdeka. Kemudian Ukraina tidak mengganggu. Nah, kalau negosiasi tidak mengganggu, nggak mau, ya kamu saya lumpuhkan secara militer. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau Presiden Ukraina itu mengatakan, oke, kami memberi konsesi bahwa Donetsk dan Lugan akan kami mengakui kemerdekaan sebagai negara merdeka. Detik itu juga perang selesai. Jadi targetnya tidak, jangan mimpi ada perang dunia ketiga, ngigo itu, nggak ada itu. Jadi targetnya itu jelas. Saya heran kenapa diplomat Eropa itu tidak memberi muka kepada Putin. Bagi Putin ini sudah perang harga diri, membela Donetsk dan Lugan itu. Sehingga mestinya kan jangan sampai muka Putin itu pulang dengan rasa malu. Wah, pasti beruang akan marah itu. Ya. Dan itu sebagai warisan negara besar pasti dia akan bertaruh harga diri dan perang apapun akan dilakukan. Tetapi kalau misalnya Donetsk dan Lugan diberi kemerdekaan terlepas dari Ukraina misalnya, itu selesai sebenarnya. Jadi hanya tentu saja ambisinya Ukraina dan Uni Eropa wilayahnya utuh itu, dan itu dalam kondisi seperti ini justru telat negosiasinya sehingga terpaksa harus ada korban jatuh. Dan saya yakin in the end Donetsk dan Lugan itu akan menjadi negara merdeka. Ya, jadi meskipun diboikot oleh Uni Eropa dan sebagainya, tapi kan ada Cina yang siap bekerja sama dengan mereka dan beberapa negara Amerika Latin. Putin menyampaikan kalau dia cuma pengen negosiasi dan kalau bisa tanpa perang. Sedangkan menurut Presiden Amerika Serikat Joe Biden nggak ada bukti konkret kalau Rusia benar-benar. Kemudian apa yang dilakukan oleh Presiden Ukraina ketika sudah ada pengumuman, ingat tidak ada istilah perang loh ya. Ini bahasa hukum internasional, hati-hati. Rusia menyatakan operasi militer khusus. Ingat bahasanya. Ada perbedaan antara hukum perang dengan hukum operasi militer. Yang namanya hukum perang
Itu perang itu dideklarasikan. Kemudian perang kepada musuh dari luar. Tapi ingat, yang dilakukan adalah military special operation. Artinya, itu seperti Presiden Indonesia atau Panglima TNI itu mengadakan special operation ke Papua sekarang. Saya ajak untuk melihat perspektifnya Putin ya. Selama ini kan Anda dicekoi dengan perspektifnya Barat. Zurab. Ya. Nah, Putin logikanya adalah ini adalah operation militer. Kayak Indonesia menyerbu Papua itu. Karena dulu adalah bagian dari Uni Soviet. Nah, jadi pede saja. Putin pede saja. Tentu saja setelah berhitungnya. Nah, jadi saudara sekalian, kita memang orang HI ini tidak boleh terlalu, terutama dalam bahasa hukum ya, itu kita nggak bisa mengikuti bahasa yang digunakan oleh media massa atau opini, nggak bisa. Banyak opini yang menyesatkan. Misalnya begini, Indonesia sebagai negara Muslim harus menjadi mediator, fasilitator, arbitrator perdamaian mana itu Israel dan Palestina gitu. Nah, itu untuk pidato-pidatoan di pengajian atau pidato di halaman alun-alun itu bisa gitu. Atau untuk mengobok-obok opini di media massa masyarakat Muslim bisa. Tapi itu sangat funny, sangat lucu jika ditinjau dari segi prinsip-prinsip hukum internasional. Impossible Indonesia menjadi arbitrator atau menjadi fasilitator perdamaian Palestina Israel. Loh kenapa? Loh, emangnya lo siapa? Palestina apa? Israel akan mengatakan, lo siapa Indonesia? Oh, saya ini penduduk mayoritas Muslim. Oh, saya tidak sedang bicara itu. Untuk menjadi mediator itu harus punya balance position. Posisi yang sama. Sementara Indonesia mengakui Palestina sebagai negara, tapi tidak mengakui Israel sebagai negara. Itu secara hukum internasional tidak mungkin Indonesia bisa optimizing the role in peacemaking, peace building. Justru seperti Turki itu bisa. Karena Turki mengakui Israel sekaligus mengakui Palestina sebagai two-state solution. Turki punya hubungan dengan Israel itu sudah lama sekali, sejak tahun 50-an sudah punya dia. Ya. Sementara Indonesia masih ribut itu. Nah, jadi memang saudara sekalian, bahasa hukum itu berbeda dengan bahasa media massa. Orang mengatakan perang di Crimea. Presiden Crimea Ukraina juga mengatakan perang gitu. Putin nggak menyebut perang. Military special operation. Perang, military operation itu tidak mesti perang. Tetapi perang itu mesti military operation. Saya ulangi. Military special operation itu tidak mesti perang. Contohnya Indonesia melakukan operasi militer di Papua. Tetapi semua perang itu pasti military operation. Nah, menggunakan istilah military operation dengan menggunakan istilah war itu dalam hukum internasional berbeda letaknya. Jadi ini kita clearkan di situ. Nah, nanti in the end yang akan berbicara ketika sudah agak lelah berperang, tidak tahu korbannya berapa, itu yang bicara nanti juga adalah hukum internasional. Jadi kembali ke fungsi pertama dari hukum internasional adalah to release konflik, untuk menyelesaikan konflik. Kemudian yang kedua adalah untuk membentuk yang namanya international order, atau membentuk tatanan
internasional. Oh, begini hubungan antar bangsa itu diatur, ada diplomatik envoys, ada yang namanya protokoler diplomatik. Kalau meskipun negara musuhnya Amerika, kalau dia masuk ke Amerika dalam rangka sebagai mewakili negara dalam mimbar PBB, nggak boleh di stop. Itu ada aturan mainnya. Sehingga yang namanya Presiden Iran itu meskipun ya musuhnya Amerika, tetap harus boleh masuk di Amerika. Karena itu ada aturannya. Karena dia akan tidak datang ke Presiden Amerika, tetapi ingin ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu milik dunia. Dan Amerika harus menjamin keamanannya. Itu ada protokolnya seperti itu. Jadi fungsi kedua dari hukum internasional adalah untuk membentuk international order. Jadi agar ada tatanan dunia ini yang lebih teratur untuk dilaksanakan. Baik, saudara, apa yang akan kita pelajari adalah ini selama setengah semester. Sampai dengan pertemuan ke-8, saya akan sampaikan full menggunakan bukunya Pak Profesor Mokhtar Kusumaatmadja. Beliau ini adalah ini beliaunya, fotonya nih. Nah, ini bukunya. Beliau ini adalah Menteri Luar Negeri Indonesia tahun 80-an. Nah, beliau adalah Ketua Komisi PBB Urusan Hukum Laut Internasional. Jadi nggak main-main nih, nggak kaleng-kaleng nih orangnya. Buku beliau ini, buku pengantar hukum ini macam The Bible of International Law kalau di Indonesia. Ya, jadi mahasiswa HI, mahasiswa hukum mesti ngerti itu bukunya Pak Muhtar ini, pasti. Beliau inilah yang berhasil mengegolkan UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, UNCLOS 3. Yang diratifikasi lebih dari 138 negara. Jadi Indonesia sangat diuntungkan dengan itu karena kita negara kepulauan atau archipelago state. Kemudian selain bukunya Pak Muhtar, saya akan menggunakan bukunya Profesor Burmauna, temannya Pak Muhtar, Prof. Muhtar ini. Beliau adalah ambasador, ya, tapi juga profesor. Ini ketika besok setelah meet, saya bicara tentang hukum diplomatik, saya akan menggunakan bukunya Profesor Burmauna, Ambasador Burmauna. Ya, jadi karena beliau yang lebih menjelaskan tentang bagaimana customizing pelaksanaan hukum internasional, khususnya hukum publik diplomatik yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong politik luar negeri, ngomong diplomasi Indonesia itu, kalau tidak mengerti undang-undang tentang diplomasi, tidak mengerti aturan tentang diplomatik yang ada di Indonesia, itu ya naif juga. Kalau tidak membaca undang-undang yang terkait dengan politik luar negeri Indonesia, lalu menganalisa politik luar negeri Indonesia, itu sebenarnya naif juga. Gitu. Kenapa? Karena seluruh perjuangan national interest, struggle for power, struggle for national interest in international arena, absolutely dia berpijak pada hukum internasional, dan hukum internasional itu dalam rangka melaksanakan hukum nasional. Jadi kalau keluar itu hukum nasional, dasarnya kemudian naik kapalnya, instrumennya ke hukum internasional. Begitu. Nah, jadi dua-dua harus dipahami dengan baik. Nah, apa materi yang akan kita bahas sampai ke meeting ke-8 besok? Ya, kita akan cerita-cerita tentang sejarah hukum internasional. Nanti kita akan lihat masa kolonial Indonesia, in the beginning of Indonesian colonialism, ya di medieval abad pertengahan dulu, abad 17, itu ternyata punya kontribusi terhadap perkembangan hukum internasional. Terutama kaitannya dengan VOC. VOC itu punya ahli hukum namanya Hugo de Groot,
atau Grotius. Hugo de Groot atau Grotius. Nah, dia ini sebagai ahli hukum, sebagai lawyer, tapi sekaligus sebagai think tank daripada Westphalia Treaty. Nah, ingat kan Westphalian Treaty kan? Jadi pelajaran ilmu politik yang lalu. The emerge of nation state itu adalah Westphalia Treaty 1648, 1648. Think tanknya namanya Hugo de Groot atau Grotius. Dia lawyernya VOC. VOC waktu itu menjajah Indonesia. Jadi apa namanya? Itu sengketa kapalnya ada di Selat Malaka. Ya, besok kita pelajari ya. Kita cerita sejarah hukum internasional, kemudian beberapa istilah-istilah penting, kemudian teori keterikatan hukum internasional, kemudian hubungan hukum. Hubungan hukum macam apa? Hubungan hukum itu seperti ini. Ada hukum internasional, ada hukum nasional, ya kan? Lalu apa ya kaitannya hukum nasional sama internasional? Apa hukum internasional mendikte hukum nasional, atau hukum nasional artinya tunduk patuh 100% pada hukum internasional, atau sebaliknya hukum internasional tunduk pada hukum nasional? Nah, itu ada namanya hubungan hukum. Nah, ada dualisme, monisme, ada lain-lain praktek di setiap negara berbeda-beda. Tetapi untuk Indonesia secara singkat saya katakan bahwa berlakunya hukum internasional di Indonesia itu harus melewati jembatan yang namanya ratifikasi. How to ratify international treaty to be our national law atau regulation. Itu harus lewat DPR. Meskipun tidak semua. Nah, besok kita jelaskan. Kemudian kita akan belajar juga tentang sumber-sumber hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional. Terutama dalam pengadilan-pengadilan internasional. Nah, tadi saya sebut ada ICJ, International Court of Justice. Itu untuk mengadili perkara-perkara public international law. Nah, ada lagi yang pengadilan internasional yang tidak disponsori oleh PBB, tapi disponsori oleh masyarakat internasional. Ya, ada negara-negara, ada LSM, ada ya kelompok-kelompok yang lain, ilmuwan-ilmuwan hukum internasional, namanya ICC, International Criminal Court. International Criminal Court. Itu ada di The Hague juga ya. Waktu tahun 2016 saya ke sana ke ICJ, nah, itu di kota yang sama ada ICC headquarter. Indonesia kalau ICJ ikut karena di bawah PBB, tapi Indonesia di bawah ICC nggak ikut ratifikasi. Loh, kenapa Indonesia nggak ngikut gitu ya? Itu pertimbangannya tentu saja banyak hal, antara lain yang terkait dengan hak asasi manusia yang kita tidak sepenuhnya bersetuju dengan konsep liberal hak asasi manusia, terutama soal ya pelanggaran-pelanggaran HAM kita di Timur Timur itu. Bisa jadi kalau kita ikut ICC ada jenderal-jenderal yang diadili, ya, padahal sekarang masih aktif. Aktif maksudnya masih aktif di panggung politik, kalau orangnya sudah pensiun. Baik, jadi sumber-sumber hukum untuk mengadili. Misalnya memutuskan perkara simpanan likitan, apa dasarnya? Nah, itu tidak semua dokumen bisa jadi dasar, tetapi hanya dasar-dasar yang disahkan menurut hukum internasional. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kalau bicara hukum itu adalah subjek atau pelaku hukum internasional. Jadi perbuatan hukum itu pasti ada pelakunya. Siapa pelakunya? Nah, itulah yang akan kita identifikasi. Pelaku hukum internasional. Mana ada perbuatan tanpa pelaku? Nah, mana ada bekas perbuatan atau nggak ada pelakunya? Oh, itu yang melakukan itu setan, Pak. Setan berarti ada pelakunya. Jadi itulah pelaku dalam hukum internasional, itu namanya subjek hukum. Nah, itu
beberapa subjek hukum itu ada ketentuannya di dalam hukum internasional. Besok kita pelajari. Nah, itu yang akan kita pelajari sampai dengan meeting ke-8. Meeting ke-8. Selain dua bukunya dari Profesor Muhtar dan dari Profesor Burmauna, Ambassador itu, saya persilakan Anda untuk membuka The American Society of International Law. Ya. Bagaimana American Society on International Law ini perkembangan hukum internasional dari waktu ke waktu. Nah, ini webnya macam ini, Anda bisa buka freely. Sebenarnya saya ngajar pakai web ini bisa ya, tapi terlalu berat bagi Anda karena saya ingin Anda mempelajari yang basic-basic dulu, apa subjek, apa jurisprudence, apa itu international sources of international law, apa monisme dan sebagainya. Nanti Anda tahu dulu, baru Anda bisa buka web ini mengerti maknanya. Gitu. Kasus-kasus terbaru Anda bisa cari di sini, di apa namanya, di web ini freely ya. Terus sekarang saya ingin supaya ada yang Anda catat nih. Apa ini yang namanya hukum internasional? Ya. Hukum internasional menurut MK ini maksud saya adalah Mukhtar Kusumaatmadja, Profesor Mukhtar. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah atau norma, dan asas ini dasar-dasar yang disepakati, yang mengatur hubungan. Jadi keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau mengatur persoalan, misalnya sengketa kepulauan atau sengketa perbatasan, itu kan soalan yang melintasi batas negara. Nah, namanya hukum internasional ya harus melintas batas negara. Antara siapa yang berperkara ini, siapa pelakunya, siapa subjeknya? Nah, subjeknya adalah negara dengan negara. Jadi negara adalah subjek hukum internasional. Subjek. Negara dengan negara contohnya. Contohnya misalnya tadi urusan Indonesia dengan Malaysia. Soal sengketa perbatasan. Jadi sepanjang Pulau Kalimantan itu kira-kira ada 18 titik ya, spot yang waktu itu masih berperkara secara pengadilan. Salah satu yang paling gawat itu simpadan likitan. Dan itu bisa diselesaikan melalui ICJ, International Court of Justice. Ya, Indonesia sayangnya kalah itu ya. Tapi kita harus menerima itu. Kemudian yang lain-lain sekarang sudah diselesaikan. Tinggal 1, 2 saja. 3 lah yang belum clear betul, tapi prinsipnya, general prinsipnya sudah bisa diterima. Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau soalan yang melintas batas negara antara negara dengan negara. Contoh Indonesia, Malaysia. Atau yang kedua, negara dengan subjek lain bukan negara. Artinya ada state and non-state actors. Ada state and non-state actor. Bukan negara ini contohnya apa, Pak? Uni Eropa itu kan bukan negara. ASEAN itu kan bukan negara. PBB kan bukan negara. United Nations, UN ya, biasakan nyebut UN karena orang nyebut PBB, Anda ngomong sama orang asing nggak tahu dia. UN ya. European Union, UN, ASEAN itu kan bukan negara. Nah, Indonesia boleh mengadakan perjanjian dengan Uni Eropa. Misalnya urusan pendidikan itu kan ada Erasmus Mundus yang ada di kampus kita itu ya, untuk anak-anak HI itu kan Erasmus Mundus. Itu Indonesia dengan Uni Eropa bisa. Indonesia dengan ASEAN bisa. Dalam rangka turisme misalnya gitu. Indonesia dengan PBB melalui UNESCO atau FAO misalnya boleh.
Itu state and non-state actor. Nah, itu. Atau sebenarnya yang ketiga, ini ada ataunya. Subjek hukum bukan negara satu sama lain. Non-state actor and non-state actor. Jadi yang pertama state and state, yang kedua state and non-state, yang ketiga non-state actor each other. Non-state actor each other. Nah, contohnya gimana Pak? Ya, contohnya ya ASEAN dengan Uni Eropa. Kalau Anda ke Brussels, itu ada sekretariat ASEAN di sana. Kan aneh itu. Juga ini sekretariat ASEAN kok di Brussels. Itu gimana? Nah, itu karena ASEAN ingin menjalin kerjasama yang lebih kuat dengan Uni Eropa. Yaitu contoh perikatan hukum publik non-state actor and non-state actor. Nah, dan semuanya yang diurus itu adalah yang terkait dalam wilayah hukum publik, ya ngurusi apa namanya, ngurusi ini apa namanya, bukan urusan pribadi, bukan ngurusi artis nikah antar negara, bukan ngurusi pernikahan Pangeran Brunei dengan artis Indonesia, bukan, itu urusan pribadi, itu hukum perdata. Yang diurusi adalah hukum tadi, hukum pidana, bukan hukum pidana internasional, hukum publik internasional. Bukan hukum perdata internasional, tetapi public international law. Jadi memang lebih luas dengan sebutan hukum publik ya, karena di dalamnya menyangkut hukum criminal law atau pidana, dan hukum-hukum laut, hukum diplomatik yang lain-lain tadi ada semua. Nah, saya kira itu saudara sekalian yang materi pembukaan kita yang terkait dengan kuliah kita ini. Saya ingin Anda bisa ini apa? Anda bisa